meninggalkan sholat seumur hidupnya, tidak pernah sholat seumur hidupnya dong. Penyelenggaraan jenazah itu satu hukumnya fardu kifayah. Fardu itu artinya wajib, kifayah itu seorang melaksanakan terbebas yang lainnya dari salah dan dosa. Itu fardu kifayah. Beda fardu ain. Kalau fardu ain wajib seorang-seorang. Sholat 5 waktu fardu ain, puasa fardu ain. Kalau ibu tidak puasa, ibu berdosa. Kalau aku tidak sholat, aku yang berdosa. Ibu berdosa tak? Berdosa. Fardu ain begitu. Fardu kifayah itu seorang melaksanakan lapih awak dosa kesalahan. Nah, gitu. Jadi kalau kita tahu bahwa dia memang tidak pernah sholat seumur hidupnya, malah dia mengingkari sholat itu boleh tidak disolatkan. Kalau merujuk di At-Taubah 8 itu. Kita telah selesai menyelenggarakan ibadah Idul Adha dan ibadah Kurban. Taqabbalallahu minna wa minni wa minkum. Taqabbal ya karim. Ya aidin wal fa'idin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah ijabah terima seluruh amaliyah yang kita lakukan, dan kita berharap itu semua menjadi wasilah perantara menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ingin jumpa dengan Allah hanya dengan amal soleh wasilahnya. Wasilah itu artinya perantara. Kajian tauhidnya wasilah itu perantara. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa batahu ilaihi wasilah. Carilah cara, carilah jalan, carilah strategi. Nah, kalau kita bilang gini, untuk sampai kepada Allah. Wasilah itu jalan, cara, strategi. Kalau mahasiswa penelitian itu metode, ilmunya metodologi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110 itu kita hanya ketemu dengan Allah. Wasilahnya adalah amal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Siapa yang ingin ketemu dengan Allah, dengan Rabbnya, Rabbnya, Rabb kita itu Allah, falyamal amalan sholihan. Maka hendaklah dia beramal soleh. Dia soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan dipersekutukan Allah dengan sesuatu dalam beribadah kepadanya. Itu sambungannya. Jadi mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan setiap waktu, kita berharap kepada Allah menjadi wasilah perantara untuk kita baik di hadapan Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena yang diminta oleh Allah ketemu dengan yang baik itu adalah jiwa-jiwa yang tenang. Imam kita sering membawakan itu surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, irji' kembali. Gitu. Dengan keridhaan Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hamba itu. Wadkhuli jannati,
jannati, dan masuklah ke dalam golongan surgaku. Nah, jadi kalau seperti itu, insya Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Inilah diantara salah satu kita selalu membersihkan qalbu, jiwa kita, jiwa yang tenang. Jadi kalau ingin awak mendapat jiwa yang tenang harus dibersihkan. Qad aflaha man zakkaha. Surah Asy-Syams, beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Berarti ada jiwa yang kotor. Wa qad khaba man dassaha. Merugilah orang yang mengotorinya. Jadi beruntung. Kalau ingin menjadi orang yang beruntung, bersihkan selalu. Kalau tak dibersihkan, maka menjadilah manusia-manusia yang merugi. Membersihkan itulah dengan berbanyak amal soleh dan latihan-latihan yang harus kita lalui. Nama metodenya takhalli, membersihkan. Ada 10 sifat yang kita bersihkan. Itu sudah diuraikan kemarin panjang lebarnya. Sifat-sifat yang jelek semuanya, yang berada di dalam qalbu, dalam diri seseorang. Dibersihan tuh sampai bersihnya. Udah kosong dia, udah plong dia, udah bersih, udah suci, udah taharah secara hakikat, udah bersih secara tauhidnya, maka diisi. Itulah nama metodenya tahalli, mengisi. Dengan apa diisi? Itulah dengan sifat-sifat kebaikan. Adalah 10 dulu sifat kebaikan yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Jadi hadirin kaum muslimin umat Islam, kalau Allah tahu dengan ilmu tersebut, Rabbi zidni ilma. Nah itu juga. Ya Allah, ya Rabb, turunkanlah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Kemudian warazun fahman, dan juga turunkanlah, berikanlah kepadaku pemahaman, faham. Allah berilmu, Allah faham. Nah gitu. Nyok kadang lain berilmu tapi tidak paham. Ilmu banyak tak diamalkan. Nah gitu. Jadi ilmu itu untuk diamalkan lagi. Al ilmu bila amalin kasyajari bila tamurin. Kalau tahu satu dialog, 2 tinggi itu tak bagus, tinggalkan. Suzon itu tak boleh, 2 kibir itu tak boleh, tinggalkan. Nah gitu. Hubul mal itu tak bagus, tinggalkan. Karena semua itu adalah penyakit-penyakit hati. Apa yang baiknya? Taubat. Banyak selalu taubat. Istighfar. Taubat yang ringan itu membaca kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Itu setidaknya selalu basah lidah kita. Dia sedang mana? Sedang berdua, sedang pemanua, sedang berjalan, tas mobil, tas kendaraan, sedang melayani di kedai dan segala macamnya. Sedang masak, yang penting ucapan-ucapan yang keluar dari nafas kita itu kalimatun thayyibah. Kalimat-kalimat yang baik. Nah, orang-orang soleh itu, orang soleha itu, orang-orang tauhid itu yang selalu keluar dari nafasnya itu adalah nafas-nafas yang baik, kalimat-kalimat yang baik. Banyak. Apa saja yang hafal begitu? Istighfar, isti'adzah, ta'awun, wallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, alhamdulillah. Mau di karya
Yang penting selalu kontak. Itu tahu ini pengamalan lagi. Ilmu itu diamalkan. Nanti kita selalu banyak dengar ilmu ini semacamnya, tapi tak diamalkan kita rugi juga. Kita yang rugi ini. Kita sudah tahu, kita sudah punya motor, sudah punya mobil, tapi tak kita pakai. Kita sudah ada nasi, tapi tak kita makan. Lapar terus. Kalau sama ayam, ada sama ikan, tapi kita tak mau ikannya, tak mau cicipi. Ya, tak. Jadi kita nikmati. Itu amalia. Nanti aku. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ya tidak apa-apa. Kalau di kampung aku dulu lebih tua, cantua karena diku dimulai karena balamo. Kalau cantua dibuat tidur, dibuat ngamo. Tidak ibu. Campur itu kalau di kami itu ikan kering, ikan kariangga. Nah itu di kampung nama di pesisir campur namanya. Campur karena dibu itu ditua yang pun dulu itu digulai ikan abalemo. Soalnya apa? Karena tua dibu tidur itu kuah dibu ngamo. Ya, tak apa. Ya namanya kita capek hati yang macam. Alhamdulillah. Jadi duduk kita menjadi wasilah, datang kita, langkah kita, jalan kita ke masjid itu semua mudah-mudahan menjadi wasilah dan kita ingin menjadi orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, menjadi golongan orang yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dengan amaliyah. Dengan amal soleh. Jadi latihan-latihan rohani kita selalu dalam diri kita kalimah-kalimah jangan sampai lepas komat kami mulut kita ataupun hendak komat kami juga ada apa-apa. Itu namanya zikir khafi. Dalam hati saja ibu mengucap membaca kalimah-kalimah itu namanya zikir khafi. Dalam ilmu kami namanya zikir khafi. Khafi itu zikir lambik, zikir tersembunyi. Dalilnya Al-Quran surah Al-A'raf 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan minal jahminal qaul. Ingatlah Tuhanmu, ucapkanlah kalimah-kalimah yang baik fi nafsika, di dalam dirimu, dengan penuh pengharapan kepada Allah. Ijaharnya, qaul tidak dijaharkan. Qaul itu arti ucapannya tidak ditarikan. Lambik, zikir kopi namanya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Malah ada dua kalimatan, dua kalimat. Khafifatan alal lisan, mudah diucapkan. Thaqilatan fil mizan, barik ditimbang amal kebaikan. Habibatan ila Rahman, dicintai oleh Ar-Rahman Allah, yaitunya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka duanya kan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu saja dibiasakan doa dua kalimat itu mudah diucapkan, baik dalam timbangan amal kebaikan, dicintai oleh Ar-Rahman Allah. Gitu. Mudah itu. Atau kalimat-kalimat yang lainnya terserah. Nah pokok jangan sampai bosan membaca kalimat itu. Tidak ada cari bosan. Tidak ada cari panen. Panen ada. Karena napas kita keluar masuk itu tidak ada panennya. Kalau panen agak 5 menit saja jangan tuang waktu berhenti. Kalau panen itu berhenti. Berhenti itu 5 menit. Lah kira-kira 5 menit itu berhenti lah tuh.
kagak bulan di rumah Allah. Nah, itu sianu udah muangok ada. Boleh zaman ini Indonesia corona orang. Tidak ada cerita panik, tidak ada. Nah, ternyata nafas sawadu, jantung wadu, dia zikir Allah, 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 Allah. Terusnya itu. Allah, 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 Allah. Terus sekali ini tidak suara. Kan tidak berhenti, kan? Hanya sampai berhenti bawah. Jadi dia tauhid. Orang-orang tauhid memahami itu. Hakikat zikir. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi itu mari kita selalu berbanyak dalam rangka ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu tidak harus duduk, tidak harus kita apa gitu. Kalau zikir-zikir tertentunya boleh lah. Kayak tadi siap sholat dan zikir la ilaha illallah boleh apa. Tapi kita mungkin ada kerjaan. Pagi-pagi itu siap sholat subuh mungkin lama-lama kapai ke pasar, kapai kerja, kapai kampanye. Boleh siap sholat, zikir, doa biasa. Setelah itu berangkat boleh, tidak apa-apa. Dalam perjalanan tetap kita zikir kepada Allah. Nah gitu. Dan sampai sama aja balik. Tidak mencari jam Pak itu. Barang dulu Pak. Ada dia dah. Alul lain. Jam tu tak mencari lagi sebenarnya. Dah apa-apa. Ya. Awak dah masuk tip tu. Kan ada tip. Kalau bunyi tip itu ada 3 ya. Ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu selalu perbanyak amal soleh. Salah satunya adalah amal qalbu dengan memperbanyak membaca kalimat-kalimatun thayyibah. Dan kepadanya orang boleh berkenaan dengan pembahasan kita melanjutkan kajian tauhid tidak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita mengisi jiwa itu perbaikan akhlak, sinari dengan sifat-sifat terpuji, kemudian berjalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mendekat kepada Allah itu penting. Alawana wa elok akhlak baik perilaku sikap dan segala macamnya, tapi kita tidak berjalan mendekat kepada Allah, tidak bisa juga. Jalan itulah namanya thariqat, berjalan menuju Allah. Thariqah ilal jannah, thariqatul ilallah, berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ternyata tidak bisa serta-merta begitu saja. Orang ahli tauhid harus mengetahui jalan-jalan itu untuk mendekat kepada Allah. Jadi kalau seandainya awak ingin baik di hadapan Allah, tentu kita harus berusaha untuk menjadi hamba yang terbaik. Tahapan yang harus dilalui, caranya adalah mendekat kepada Allah itu pakai aturan-aturan yang telah Allah sampaikan. Pertama sekali adalah tingkatannya melalui aturan syariat. Likulli ja'alna minkum syir'an min hada, dan bagi tiap-tiap umat di antara kamu telah kami berikan aturan-aturan syariat.
dan jalan untuk melaksanakan itu semua. Jadi syariat itu adalah aturan Allah. Anda boleh keluar dari itu, Anda boleh keluar dari syariat. Itu tingkatan pertama itu. Yang keempat itu, Islam ini syariat. Dari siapa? Dari Allah. Apakah langsung kepada Allah Islam ini yang paling? Tidak. Kepada siapa? Jibril dulu. Setelah Jibril, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kepada Rasulullah, baru kepada sahabat. Di kala itu orang-orang yang pertama di lingkaran beliau itu udah banyak. Abu Bakar Siddiq, istri beliau Khadijah, itu orang-orang pertama itu di lingkungan Rasul. Terus sahabat besar, sahabat kecil, tabi'in terus ke bawah. Langsung kepada kita dari Allah enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari dulu Pak. Ternyata syariat itu aturan yang Allah berikan untuk umat. Walikulli ja'alna minkum syir'atan. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami berikan aturan-aturan. Kalau ada likulli bagi tiap-tiap umat, berarti umat-umat terdahulu juga ada aturannya. Mulai daripada Nabi Adam alaihissalam terus ke bawah, terakhir baginda Rasul. Seluruh para nabi dan rasul itu mengikuti aturan Allah. Tidak ada yang nyimpang. Tak satu pun nabi dan rasul yang menyimpang dari aturan Allah. Tidak ada. Tidak ada sejarahnya. Termasuk Nabi Isa sekalipun. Jadi Nabi Isa itu tidak menganggap beliau sebagai Tuhan. Ini Abdullah. Nah, seperti itu kata beliau dalam Al-Quran surah Maryam. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Nanti ada episodenya yang akan kita bahas nanti. Jadi seluruh para nabi itu tidak mengaku sebagai Tuhan, tapi beliau mengaku adalah sebagai pembawa risalah. Orang yang membawa risalah itu Rasul. Itu namanya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi syariat itu adalah aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara syariat untuk sampai kepada Allah kita sholat. Sholat itu bukan karya kita sendiri, bukan dibuat-buat oleh para nabi dan rasul, tapi sudah ada aturan dari Allah. Nabi dan rasul itu mengikuti petunjuk dari Allah. Nah, gitu. Makanya di sana terletaknya ati Allah, ati Rasul. Taat ke Allah, taat ke Rasul. Nah, tanda kita taat kepada Allah, ittiba'i Rasul, ikuti Rasul. Rasul itu seperti apa? Rasul sholat, jadi kita sholat. Tanda kita taat kepada Allah. Nah, gitu. Rasul puasa, kita puasa. Rasul baca Al-Quran, kita baca Al-Quran. Rasul buat kebaikan, kita buat kebaikan. Nah, itu tanda kita taat kepada Allah, taat ke Rasul, ikuti Rasul.
Jadi kalau ada manusia yang tidak mengikuti Rasul, dia hanya taat kepada Allah, itu salah itu. Apalagi di zaman sekarang banyak model cara pemikiran, pola-pola pemikiran itu yang berkembang, yang meracuni pola pikir kita. Apalagi terutama anak-anak muda-muda, para remaja, mahasiswa, siswa-siswa anak sekolah kita. Banyak yang meracuni pola pikir itu. Oh, dia tak mau ikut ulama, dia hanya ikut kepada Allah dan Rasul. Memangnya yang pernah Rasul dia Allah dan Rasul? Ini kata aku iya bro. Kita tidak bisa lepas daripada ulama. Ulama itu merujuk kepada Rasul. Karena yang dikatakan ulama itu innama yasyallah min ibad. Orang yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambaku. Nah, gitu. Itu yang dikatakan ulama. Tapi kalau ada ulama, dia tidak takut, dia tidak tunduk, dia tidak patuh kepada Allah, itu bukan ulama. Jadi penting bagi kita. Makanya para nabi dan rasul wafat tidak mewariskan pitinan babilang amin narungka. Tidak ada. Tapi apa yang diwariskan oleh para nabi dan rasul? Ilmunya para ulama. Maka muncullah hadis al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Lam yarithu, nabi wafat tidak mewariskan dinarun wala dirhamun, dinar dan dirham. Walakin akan tetapi yarithul ilmi al ulama, yang diwariskan itu adalah ilmunya para ulama. Ini merujuk kepada ilmu para ulama. Jadi tidak benar kalau ada orang menyatakan saya tak mau ikut para ulama itu, ulama itu, ulama itu, ulama itu. Saya hanya patuh tunduk kepada Allah dan Rasul. Itu perlu dipertanyakan dia itu. Usianya warga. Ada itu. Di media-media itu kan banyak berkembang itu. Nggak mau ikut Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Abali. Berarti hebat beliau itu daripada imam-imam itu. Seperti itu. Imam Syafi'i saja itu ribuan hadis di kepalanya. Kawan si kedua hadis baru. Lambi al-Tuila keluar dia. Tidak kalau amal soleh yang dilakukan oleh para imam itu tidak kalau. Tidak salah dia jawabnya. Amalan sunnah itu menjadi amalan wajib bagi beliau. Rutinitas dilakukan. Puasa sunnah, sholat sunnah. Kalau kadang-kadang puasa sunnah itu udah berada aja. Saya kalau subuh enggak, gitu. Sholat sunnah itu loh. Hampir rakaat saja udah itu gitu. Beliau tidak sama dengan kita. Makanya qalbu beliau itu bersih. Umur 10 tahun beliau sudah habis Quran. Jangankan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, imam-imam yang empat itu, Ibnu Sina saja umur 10 tahun itu sudah habis Quran. Kan terkenal kita kan masih Ibnu Sina. Itu kan ahli bedah itu dokter Islam pertama gitu. Kalau di Barat Amerika Avicenna gitu. Enggak tahu Amalia beliau enggak tahu dia warga. 10 bahasa dikuasainya. Tahu bahasa Minang tapi dia warga. Nah gitu. Nah, jadi sebab itu
syariat itu penting. Kita harus mengikuti itu. Yang penting kita mengambil ilmu itu dari sumber yang sahih. Itu yang penting. Yang tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul. Nah, kalau tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul, siapa saja ulamanya boleh. Karena hakikat ilmu itu datang dari Allah. Nah, gitu. Melalui beliau-beliau saja, gitu. Jadi masa itu boleh berguru, kasihan saja. Yang penting tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Contoh yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Contoh, sudah melanggar aturan-aturan Allah. Salat mungkin mengurangi menjadi 5 balik rakaat dari salam, atau ganti ini kok menjadi 3 waktu. Biasa 5 waktu, ini 3 waktu. Contoh, itulah. Berkorban boleh menyebut nama yang lain, persembahan kepada yang lain. Tawaf boleh di mana saja, di kuburan boleh, bedak-bedak rumah boleh. Itu kan sudah bertentangan dengan aturan Allah itu. Tawaf itu hanya di Ka'bah, tidak boleh tempat lain. Gitu. Selagi asal bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul, itu sudah perlu dipertanyakan. Hanya kalau ada hal-hal yang baru muncul, itu perlu kita tabayyun dulu. Apakah agama baru yang muncul kan? Aliran-aliran kepercayaan, agama itu kan apa ya betul? Ada umat, ada pimpinannya, ada kitab sucinya, ada hari ibadahnya. Lah, pokoknya sama itu. Tapi kan mudah seperti itu? Tidak. Bahkan diterima dalam pandangan Allah dan Rasul. Kan itu masalahnya ini. Jadi ini penting meluruskan akidah agar umat jangan sampai bingung pula. Karena sekarang banyak dan akan banyak muncul lagi di masa-masa yang akan datang model-model cara-cara untuk menipiskan akidah umat itu sendiri. Sholat tidak perlu dan amal yang lain. Jadi syariat itu penting. Likulli ja'alna minkum syir'atan. Bagi tiap-tiap umat telah ditentukan syariat, telah diaturkan oleh Allah, dan semuanya tidak boleh bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul. Berwudu itu aturan Allah dan Rasul. Jadi kita memang tidak melihat Rasulullah berwudu, tapi pesan Rasulullah itu melalui ulama-ulama kita sampai kepada kita bahwa berwudu itu cinta. Kalau dalam Al-Quran itu kan hanya garis besar saja. Idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum. Apabila engkau hendak melaksanakan salat, basuhlah wajahmu. Maya wajahmu, ada tahu batasan wajah itu dalam ilmu fikih adanya. Dalam Al-Quran tidak ada. Al-Quran itu umum semuanya. Maka batasan wajah mulai dari tumbuh rambut di sikuan sampai kamar ini itu fikih yang mengatur. 3 kali itu fikih yang mengatur. Ada yang boleh 3, ada yang boleh 1 saja. Ada yang boleh sampai pada siang, tidak harus 3 dulu. Gitu. Makanya Imam Al-Satu berbeda dalam memahami idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum tadi. Tujuannya sama, membasuh wajah. Strategi membasuh wajah itu
itu yang berbeda. Tapi tujuannya sama. Nah, gitu. Wamsahu bi ru'usikum, sapulah kepalamu, mayang kepala. Nah, gitu. Sapu bukan dibasuh, ada yang basuh disapu. Aku pikir yang menjadi itu. Kadang-kadang merikosnya beda. Nah, apa bahasa hukumnya sah dalam imam yang satu. Nah, gitu. Dalam imam Malik enggak harus basah, sapu, menyapu itu begitu saja. Harus begitu. Ada perikosan sah menurut Syafi'i. Nah, gitu. Tujuannya tetap. Nah, itu penting. Jadi Al-Quran itu bahasanya umum. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah tanganmu sampai mata siku. Kalau lagi kurang nah, itu ilmu fikih yang mengaturnya. Babul wudu, bab wudu. Kalau balabian boleh, sunnah hukumnya, balagu hukum sunnah wudu namanya itu. Wa maaf ibu, kalau sampai basah ketiak nggak baru, karena Rasulullah pernah melakukan itu. Itu syariat namanya itu. Dan awak harus mengikuti itu. Dan sampai salat dan wudu. Agama-agama yang akan datang atau yang sudah ada itu ada seperti itu. Dia salat dan perlu wudunya. Jadi seperti itulah. Jadi penting. Begini. Kedua tangan. Warjulakum ilal ka'bain. Kedua kakimu sampai mata kaki. Kalau sampai ke bati juga betis, betis mereka. Nah, juga tidak apa-apa. Kalau wak ambil yuduk bertayi gitu. Ya sama. Atau ilmu fikih yang mengatur di sana itu. Kalau mandi di bertayi ada juga memahami. Kalau siap mandi tidak bodoh tuh. Kalau bersih coba ya. Ada juga memahami. Kalau itu ya, kalau siap mandi kalau basah boleh, boleh. Kenapa bodoh jadi juga ternyata tidak boleh. Karena dalam kita mandi itu aurat biasanya terbuka dan tersentuh oleh batin telapak tangan. Penyebab batalnya wudu salah satu menyentuh aurat dengan batin telapak tangan. Bayang batin telapak tangan. Gitu. Itu rumah fikih yang menentukan. Ternyata wudu lagi setelah mandi. Itu syariat yang mengatur. Aku hukum itu itu nanti berlaku kepada sunnah wudu. Kalimo sunnah wudu. Kemudian ada 7, 6 ya? 6 sampai. Jadi penting syariat itu perlu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti syariat Allah. Kalau tidak pasti selesai. Nah, itu cie. Kalau selesai itu cie. Poin baru syariat. Nyampe syariat tarekat kedua. Nah, cie itu saja juga. Kalau aku tidak perlu sholat, selesai. Kalau aku tidak perlu puasa, sasih. Nah, ini kok kami isi ulang sasih itu ini saja itu. Asal bertentangan dengan aturan syariat sesat. Itu saja. Tidak percaya dia Al-Quran, dia sesat. Jadi mau puasa seorang itu seperti itu saja. Manusia-manusia sesat itu yang dolim itu, manusia-manusia sesat itu lihat saja.
Satu poin saja dulu syariatnya. Kalau dia tidak sholat, nah ini dulu dia tidak sholat itu apakah memang sengaja yang tinggal atau mungkin karena mungkin ilmu kekurangan ilmunya. Tapi kalau nyo tahu, nyo paham ini sebenarnya nyo ingkari itu kan. Ada nanti kriterianya itu yang dikatakan orang-orang yang meninggalkan sholat itu. Malah imam-imam mazhab itu ada yang boleh ditakzir, untuk takzir dia hukum dera, ada yang bunuh dia, ada yang dia harus di hukum-hukum menurut aturan syariat. Kalau dia meninggalkan sholat itu melanggar aturan-aturan berat. Kalau dalam At-Taubah apa nanti itu kalau yang meninggal tidak pernah sholat, meninggalnya tidak perlu di sholat. Dia tidak tahu apa nanti. Itu dilarang di sana. Wala tusallu, dan janganlah kamu sholatkan ala ahadin matan abada, ala atas ini ahadin seseorang ini matan mati abada salamu lamoy kecuali bahasa. Wala lama keduanya larangan kedua takum ala qabrihi, jangan tagak di atas kuburannya. Oh, ada tagak di kuburan, biasanya siap mau buat tu awak kan doa dulu, baru pulang kan? Dah boleh pulang besok. Larang. Kenapa? Innahum kafaru billah, dia telah kufur kafir kepada Allah wa rasuli dan rasul. Tuh, titik. Sama bisa dijalan demikian. Wa matu wa hum fasiqun, dia mati dalam keadaan fasik. Saya bilang apa-apanya. Ya, itu termas kan. Ya. Dia nak sembahyang dah sebagai itu kan. Ya. Dia meninggal. Yo. Dia bawa ke rumah sakit sembahyang. Nah. Dia awak mas sembahyang tu kadang awak dia tu bahasa. Tidak. Kalau dia meninggalkan sholat seumur hidupnya, tidak pernah sholat seumur hidupnya dong. Penyelenggaraan jenazah itu satu hukumnya fardu kifayah. Fardu itu artinya wajib, kifayah itu seorang melaksanakan terbebas yang lainnya dari salah dan dosa. Itu fardu kifayah. Beda fardu ain. Kalau fardu ain wajib seorang-seorang. Sholat lima waktu itu fardu ain, puasa fardu ain. Kalau ibu tak puasa, ibu berdosa. Kalau aku tak sholat, aku yang berdosa. Dan ibu dosa tak? Bukan dosa. Fardu ain namanya itu. Fardu kifayah itu seorang melaksanakan lapih awak dosa pasal lahir. Nah, gitu. Jadi kalau kita tahu bahwa dia memang tak pernah sholat seumur hidupnya, malah dia mengingkari sholat itu boleh tidak disolatkan. Kalau merujuk di At-Taubah 8 itu, At-Taubah 8 itu asbabun nuzulnya paman Rasul. Siapa paman Nabi yang tak masuk Islam? Siapa? Abu Talib. Abu Talib. Ya Muhammad, silakan sebarkan agama Islam. Sia yang melarang, sia yang mengambil, nih pamanmu, langkai mayang dulu, tu keponakan bodoh, dah boleh diganggu dah. Tapi saya dah masuk ke dalam agamamu. Dah syahadatnya doh. Dia tahu keponakan ini, malah membela. Sia yang ngadu awas. Tapi dia tak masuk. Meninggal beliau, tak ada yang berani dalam sholatkan doa. Disolatkan oleh Rasul. Paman awak mah, FPI berlaku mah, pembela Islam di awal gitu, walaupun beliau tidak sadar. Ditegur oleh Allah atau para penampil itu. Wala tusallu, dan janganlah kamu sholatkan. Nah, ujungnya wamatu wahum fasikun, dia mati dalam keadaan fasik. Fasik itu nyo tahu, nyo mengerti, nyo paham
mengarah Jawa bro. Jadi cari selama itu apa? Kalau pakai pasawat kayak pakai tawa, pakai ladang itu bisa itu. Di sini boleh besar gitu kan. Jadi itu lah. Baik demikian saja. Bila lihat